Sudah dapat semua ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Yang seperti ini. Coba saya share, bisa nggak ini? Ini prakteknya. Ya. Muncul enggak? Muncul ya? Muncul. Semakin enak. Muncul. Ya, Ustaz, Muncul, muncul. Pak. Baik, ini konsepnya. Oke, konsep PTK menurut Suyanto ini sudah ada. Penelitian yang bersifat reflektif. Reflektif itu merespon. Terhadap apa? Terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas. Dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran secara profesional. Jadi penelitian yang bersifat reflektif, merespon apa yang terjadi di dalam kelas. Ini tujuannya jelas, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Manfaatnya sama, banyak kita buat aja macam-macam. Manfaat real dalam PPG ini adalah kalian bisa lulus dalam program ini, pendidikan profesi guru dalam jabatan ini. Itu manfaat secara realnya ya. Sambil kita lewat aja lagi. Manfaatnya tentunya ya tataran ideologisnya seperti apa, idealnya seperti apa. Tapi kalau dalam hal ini, dalam hal PPG ini, kalian peserta ini bisa lulus. Karena syaratnya kan harus membuat satu produk PTK. Nah, yang perlu diketahui, ciri-ciri PTK dilaksanakan guru di kelasnya, hanya pada satu kelas saja. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan 2 kelas, itu repot. Makanya kita fokuskan 1 kelas aja. Nah, itu masuk sampai 3 kali. Katakanlah berangkat dari permasalahan yang terjadi di kelas. Kalau ini adalah karena kalian berangkat ada kewajiban untuk melakukan PTK. Maka berangkat dari RPP yang telah kalian buat. Bersifat kolaboratif, bukan saja kepada sesama guru, juga sesama kalian.
Kemudian ada siklus. Dalam tiap siklus sudah diketahui bersama ada 4 tahapan. Perencanaan, itu RPP dan instrumen pembelajarannya, kemudian tindakan, nanti, kemudian bersamaan dengan pengamatan, dan setelah itu refleksi. Ada 4 tahapan. Nah, ini prinsip-prinsip PTK. Saya bisa jelaskan ini semua. Sudah, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tidak berpengaruh pada komitmen sebagai pengajar, metode penggunaannya, saya kira sudah tahu semuanya. Kemudian tipsnya, tahu masalah-masalah di kelas. Sebaiknya tahu model-model pembelajaran yang inovatif. Mengetahui alat peraga pembelajaran yang bisa dipakai, membuat proposal PTK, kemudian ada pembimbingnya. Pembimbingnya dalam hal ini saya dan guru pamong. Kemudian melaksanakan dengan serius, kemudian terakhir membuat laporan. Permasalahan apa yang ada di dalam kelas? Antara lain, 1, bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pokok tertentu. Nah, ini materinya itu macam-macam, kalian sudah buat. Itu ada yang materinya tentang Asyah, ada yang materinya tentang apa namanya al-wasail, ada yang materinya tentang apa namanya waktu as-sa'ah, ada yang materinya a'daul jismi. Oke, silakan. Bagaimana meningkatkan minat siswa agar mau mengerjakan PR? Itu kita abaikan saja. Nomor 3, bagaimana meningkatkan keterampilan siswa? Ini bisa masuk. Ketika materi kalian itu temanya itu tentang meningkatkan keterampilan, baik itu al-istima, atau al-kalam, atau al-qiraah, atau al-kitabah, atau langsung menjadi 2, misalnya al-istima dengan al-kalam, boleh. Al-qiraah dengan al-kitabah, boleh. Nomor 1, nomor 3 bisa dipakai. Yang 4, bagaimana meningkatkan motivasi? Saya kira nggak perlu ya nomor 4. Jadi yang bisa diangkat adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pokok tertentu. Dalam hal ini bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab. Silakan. Yang kedua itu nomor 3 itu bagaimana meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan sesuatu. Itu. Menentukan judul PTK. Mengidentifikasi permasalahan mengajar di kelas. Masing-masing sudah tahu. Prioritas fokus satu masalah. Diagnosis penyebab masalahnya apa. Dalam hal ini bisa dibuat dulu, di asumsi dimasukkan aja. Kemudian juga alternatif tindakan perbaikan. Ini juga masih asumsi juga. Kemudian tulis judul PTK. Judul PTK ada solusi yang ditawarkan, berarti ada metode yang akan digunakan, ada target yang akan dicapai, berarti materi yang akan dicapai apa, keterampilan ataukah ilmu bahasa Arab, silakan, itu ada target yang akan dicapai, ada PBM yang akan diperbaiki, ada siklus di situ. Siklus 1, 2, 3, masing-masing ada RPP-nya. Ada tempat dan tahun pelajaran. Tempatnya di mana? Apakah di MI, MTS, atau MA? Itu terserah seperti apa pengelola PPG menentukan itu. Ada tahun pelajarannya. Tahunnya 2021, 2021 sekarang ya. Kemudian yang nomor 5 itu judul kurang lebih 20 kata. Kalau bisa maksimal 20 kata. Lebih kurang, lebih sedikit dari 20 kata itu jauh lebih baik.
judul kurang dari 20 kata itu lebih baik. Kita lihat contoh judul PTK. Ada solusi. Apa solusinya? Dengan metode cut short. Ada target. Targetnya itu adalah bahasan tentang ulul azmi. Nah, itu. Ada tempatnya. Nah, ini kelas 5 MI Sukamaju. Ada tahunnya 2011. Nah, kita hitung judulnya. Ada berapa kosakata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Maaf Ustaz, Ya, itu PowerPoint-nya berjalan ya? Itu tapi di layar tidak berjalan di sini. oh begitu. Iya. Stop di sana ya. Stop tadi. Halaman pertama itu konsep. Masih halaman pertama. Iya. Iya, ini masih halaman pertama tadi. Belum bergerak. Ah, ini sudah. Yang ini sudah, yang ini. Ini ya, sekarang sudah. Ah, ini udah berubah. Sudah. Sudah. Oh gitu. Berarti oke. Saya ulangi lagi. Bentar. Ini kelihatan ciri PTK. Terlihat, Pak. Oke, Sampun. ciri-ciri PTK itu ya. Iya, sampun. Hanya pada satu kelas. Hanya pada satu kelas. Berangkat dari permasalahan yang terjadi di kelas. Kemudian kerjasama. Ini nggak bisa sendirian. Kemudian ada pengulangan tindakan, artinya ada siklus 1 sampai 3. Kemudian, tetapi materi berjalan terus. Gitu. Nah, tiap siklus itu ada 4 tahapan. Perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Oke. Nggak lebih dari 2 siklus, dalam hal ini kalian diwajibkan itu 3 siklus. Selanjutnya, tip bagaimana PTK itu. Yang pertama, tahu masalah-masalah di kelas. Yang kedua, tahu model-model pembelajaran. Di situ ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran yang inovatif, yang bisa memperbaiki. Mengetahui alat peraga pembelajaran yang bisa dipakai. Misalnya ada alat peraga apa saja yang ada di kelas itu. Membuat proposal. Kemudian ada pembimbing. Pembimbing itu dalam hal ini di sini ya saya sendiri dengan guru pamong, kalau tidak salah begitu. Kemudian laksanakan dengan serius, membuat laporan. Permasalahan apa yang dapat di-PTK-kan? Dalam hal ini ada 2, yang nomor 1 dan nomor 3. Bagi peserta PPG itu nomor 1 dan nomor 3 saja. Yang nomor 1 itu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pokok tertentu. Atau bagaimana meningkat keterampilan berbahasa siswa dalam materi tertentu. Yang pertama meningkatkan hasil belajar, yang kedua meningkatkan keterampilan. Apakah keterampilan mendengar, menyimak,
atau berbicara, atau membaca, atau menulis. Oke. Berikutnya, menentukan judul PTK. Saya kira sudah tahu semuanya ini, sudah ada. Nah, kemudian triknya, trik membuat judul. Yang pertama ada solusi yang ditawarkan, berarti ada metode atau model pembelajaran. Itu solusi yang ditawarkan. Yang kedua ada target yang akan dicapai, maksudnya adalah materi apa yang bisa dikuasai atau keterampilan apa yang harus dikuasai. Ada kompetensi di situ ya. Oke. Ada PBM yang akan diperbaiki, proses belajar mengajar, berarti ada siklus. Siklus 1, siklus 2, siklus 3, bahkan ada namanya prasiklus, kalian mendapat nilai-nilai sebelum menerapkan metode yang akan diterapkan ini. Ada tempat di mana di MI, MTS, atau MA, ada tahun pelajaran, tahun 2021. Judul itu kalau bisa maksimal 20 kata, maksimal saja. Maksimal 20 kosakata saja. Kalau lebih kurang, lebih sedikit dari 20 kosakata itu jauh lebih baik. Contoh, judulnya penerapan metode cut short untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pokok bahasan Nabi Ulul Azmi di kelas 5 MI Sukamaju tahun 2011. Nah, kita lihat solusi yang ditawarkan apa? Ada yang jawab? Dalam judul ini apa solusi yang ditawarkan? Metode kasat. Oke, metode kasat. Nah, berarti nanti kalian menggunakan metode tertentu atau model pembelajaran tertentu, itulah solusi yang ditawarkan. Kemudian ada target yang akan dicapai. Targetnya apa di sini? Pemahaman siswa pada Pemahaman siswa terhadap apa? pada pokok bahasan Nabi Ulul Azmi. Nah, gitu. Oke, jelas ya. Ada tempatnya, yaitu di kelas 5 MI Sukamaju, kemudian ada tahunnya. Nah, tentunya kalian nanti ini di sini ada nggak lepas dari proses pembelajaran di musim pandemi, baik ada yang sistemnya blended, campuran, atau online saja, atau sudah offline. Nah, boleh, karena ada beberapa tempat mungkin sudah melakukan offline, itu nggak apa-apa. Komponen proposal, judul, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, rumusan hipotesis, metode penelitian, kemudian sistematika penulisan dan daftar pustaka. Yang kajian pustaka dengan rumusan hipotesis itu bisa kalian jadikan satu saja, misalnya kajian teori, boleh. Kalau menggunakan subjudul kajian teori, maka dalam kajian teori itu, itu sudah ada kajian pustaka dan rumusan hipotesisnya, kira-kira seperti itu. Kemudian metode penelitian sendiri, sistematikanya ditulis, untuk menunjukkan berapa siklus di situ, kalian nanti wajib 3 siklus. Kira-kira itu yang maka ini kalau dibagi menjadi 3 bagian itu, bagian awal itu adalah halaman judul, abstrak, prakata, daftar isi, itu bagian awal. Kemudian bagian kedua itu, nah ini laporan PTK bab 1, bab 2, kemudian bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian, jadi berarti ada
dua bab, dua bagian. Bagian awal dan bagian kedua. Bagian awal isinya halaman judul, abstrak, prakata, daftar isi. Kemudian bagian akhir, bagian kedua adalah laporan PTK. Sementara laporan PTK-nya itu ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, 2 kajian teori. Dalam kajian teori itu ada kajian pustakat, ada hipotesis. Oke. Kemudian bab 3 itu metode penelitiannya. Apakah mau kualitatif tok atau kualitatif campur kuantitatif, blended atau mixed, boleh, atau kualitatif saja, ya lebih gampang. Oke, ini kemudian ini isi daripada setting, subjek, sumber data, teknik, dan alat pengumpulan data, polisi data, analisis data, tergantung kebutuhan. Kemudian tentunya bab 4 itu hasil penelitian. Hasil penelitian itu ada 4 dalam bab hasil penelitian ini. Pertama yang A, deskripsi kondisi awal. Nah, di sini kalian ungkapkan kondisi awal itu. Di situ termasuk prasiklus. Kalian ungkapkan dengan kata-kata, kalian deskripsikan. Kemudian B, deskripsi hasil siklus 1. Perencanaan, tindakan, pelaksanaan, begitu terus. Kemudian deskripsi hasil siklus 2. Oh, berarti sampai E kalian itu. Kemudian yang D, deskripsi hasil siklus 3. Baru yang E, pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Nah, yang bagian E yang terakhir, kan siklusnya kan kalian ada 3. Berarti karena siklusnya ada 3, maka bagian B, C, dan D itu isinya adalah siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Maka bagian E itu adalah analisis kalian atau membahas pembahasannya. Menganalisa hasil dari prasiklus, kemudian siklus 1, siklus 2, siklus 3. Itu diungkapkan dengan kata-kata. Nah, baru nanti bab kelima, kesimpulannya. Bab kelima kesimpulan itu. Nah, itu. Bab kelima penutup, ada kesimpulannya apa? Nanti kan di bab 1 ada pertanyaan. Ada rumusan masalahnya itu. Kemudian bagian B, setelah kesimpulan ke bagian B, rekomendasi. Saya kira itu. Ini. Contoh proposal, itu sudah saya kirim. Contoh proposal sudah saya kirim. Coba saya ganti yang lain. Misalnya, enggak di sini. Enggak. Coba sampai ini. Ini muncul nggak? Nggak muncul kan? Belum ya? Belum. Sebentar ini. Muncul nggak? Ya, ini sudah muncul kan? Sudah, Ini yang, itu. Sudah. ini yang tadi Baik. untuk status share di WA ya? Yang tadi itu. Meningkatkan hasil belajar musik Nusantara dengan menggunakan media visual pada siswa kelas
8A SMP Hajah Isriati Semarang. Nah, mana solusi yang ditawarkan dalam judul ini? Media audio dan Oke, media audio visual. Oke. Kemudian targetnya apa itu? Meningkatkan hasil belajar. Oke, hasil belajar masing-masing cara. Tempatnya sudah jelas. Tahunnya juga sudah. Oh, tahunnya nggak ada di sini. Berarti kurang tahun. Kurang tahu. Sebutkan tahun. Nah, kurang tahun. Misalnya tahun 2021. Nah, itu. Nah, isinya latar belakang. Karena waktunya mepet, ya kalian tinggal copy paste aja. Nggak usah banyak-banyak lah. Singkat-singkat saja. Singkat-singkat disesuaikan dengan judulnya masing-masing. Kemudian rumusan masalahnya, nah seperti ini. Kalian bisa copy paste kan, tinggal ngubah-ngubah aja. Apakah dengan menggunakan metode X dapat meningkatkan hasil keterampilan mendengar atau berbicara atau yang lainnya? Apakah dengan menggunakan metode tertentu atau metode X dapat meningkatkan keterampilan atau kemampuan, terserah silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar saat menggunakan metode X dalam pembelajaran materi apa misalnya di MI, MTS atau MA, itu bisa diubah. Oke. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat juga, ya pada umumnya terbagi dua, teoritis dan praktis. Kalau praktisnya kalian sebutkan aja sebagai syarat untuk lulus PPG, boleh. Itu aja nggak apa-apa. Sebutin ini. Nah, kajian teorinya sesuaikan dengan judulnya. Ini pengertian belajar sudah ada. Nah, teorinya, teori-teori belajar bahasa atau keterampilan. Kemudian metode atau prosedur penelitiannya. Nah, ini jadwalnya. Kira-kira seperti ini. Di sini cuma siklus 1 dan siklus 2. Nanti kalian 3 siklus. Dibuat aja. Bulan diganti, ini bisa menjadi hari. Hari. Berapa lama nanti prakteknya? Ini PTK. PPL. Ada yang tahu PPL berapa lama PPL nanti? Coba dilihat jadwalnya. Berapa hari PPL? 6 hari. PPL 6 hari. Berapa? PPL 1 6 hari Ustaz. PPL 1, PPL 2, dan 3 juga sama. Oh gitu. 6 hari semua. Oh iya. Sama. Oh gitu. Nah itu ini diganti, dibuat aja hari. Hari. PPL 1, PPL 2, PPL 3 itu berapa hari jumlahnya? Nah itu diubah begitu aja. Supaya nggak melebar ya terserah pakai apalah. Dibuat 3 nggak apa-apa, PPL 1, PPL 2, PPL 3. Berarti bisa ya tadi ya diganti hari 1 sampai 18 ya. Oh, bisa. Bisa. Atau dibuat lebih ringkas lagi misalnya. Itu berapa minggu itu selama PPL itu? Itu kan PPL-nya 1 minggu, kemudian reviewnya 1 minggu kalau nggak salah. Oh gitu. Ya sesuaikanlah. Kalian atur, tapi kan ada contoh ini. Ada contoh biar kalian tahu. Ya, tapi isi kegiatan saya kira sama ini. Persiapan, penyusunan skenario, kemudian pelaksanaan siklus 1, pelaksanaan siklus 2, pelaksanaan siklus 3, tabulasi dan analisa data, penyusunan draft hasil penelitian, seminar hasil draft, kemudian revisi draft laporan, penyusunan laporan final, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir sistematikanya sama dengan seperti kalian itu, kira-kira seperti ini. Bab 1 terdiri dari pendahuluan yang meliputi bla 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 bla. Bab 2 itu menjelaskan tentang apa, silakan kajian teori misalnya. Bab 3 misalnya metodologi penelitian.
bab 4 itu adalah hasilnya, analisa gitu misalkan.